Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Pokoknya ke fase fungsi kuadrat, kemudian ada SPLTP, SPLDP. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Kami dari IKIP Siliwangi yang terdiri dari saya, Depian Nur Oktaviani, Hairiyah Rahma Firdasari, dan Nida Ayu Jahara. Tujuan diadakannya Zoom meeting ini yaitu akan mewawancarai mengenai implementasi kurikulum Merdeka pada bidang matematika. Adapun narasumber yang kami akan wawancarai yaitu Ibu Risa Aisyah SPD, selaku guru matematika SMA Negeri 1 Cikalong Wetan. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ya Ibu pada pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana implementasi kurikulum Merdeka di sekolah pada bidang matematika Ibu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama Ibu terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada Ibu. Sebelumnya Ibu juga mohon maaf karena mungkin kemarin jadwalnya tidak pas selalu ya. Jadi kadang Ibunya bisa, tiba-tiba tadi pagi kalian nggak bisa gitu ya. Terus tadi siang kalian bisa, terus nyata Ibu masih ada kegiatan gitu. Tapi alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu ya, walaupun dalam di dunia maya gitu ya. Oke. Untuk implementasi kurikulum Merdeka di SMA Negeri Cikalong Wetan sendiri itu sebetulnya alhamdulillah sudah diterapkan, karena memang SMA Negeri Cikalong Wetan sendiri itu sudah 1 tahun karena kami terpilih menjadi sekolah penggerak. Nah, maka kurikulum yang diterapkan sebelumnya itu memang kurikulum sekolah penggerak namanya. Cuman di tahun ini memang ditetapkan bahwa kurikulum sekolah penggerak itu untuk umum diterapkan sebagai kurikulum Merdeka. Nah, untuk di mata pelajaran matematika sendiri itu memang penerapannya sebetulnya tidak jauh beda, hanya ada beberapa istilah yang berbeda dengan kurikulum 2013. Misalnya kalau dulu kita mengenal ada yang namanya kompetensi dasar, nah kalau sekarang ada yang namanya CP atau capaian pembelajaran. Kemudian dulu kita mengenal ada yang namanya silabus, kalau sekarang ada yang namanya ATP gitu. Kemudian ada yang namanya fase gitu ya. Kemudian ada yang namanya RPP, kalau sekarang lebih ke modul ajar begitu. Nah, untuk di matematika sendiri memang itu juga semua diterapkan. Nah, nanti mungkin ada bedanya antara kompetensi dasar dengan CP, itu memang sesuai dengan edaran dari kementerian begitu. Kemudian untuk di RPP-nya sendiri sebetulnya tidak jauh beda sih, cuman kalau misalnya di kurikulum yang sekarang itu memang sebelum kita melaksanakan segala sesuatu, kita harus melaksanakan ada yang namanya asesmen diagnostik terlebih dahulu. Nah, asesmen diagnostik adalah tes awal di mana kita mengetahui sejauh mana kemampuan siswa. Nah, asesmen diagnostik sendiri itu sebetulnya ada yang sifatnya kognitif dan non-kognitif. Nah, kalau yang bersifat non-kognitif itu kan biasanya merupakan tes analisis latar belakang siswa gitu, dari mulai kondisi ekonomi, kemudian kehidupan keluarga, kemudian pergaulan di rumah, kemudian gaya belajarnya seperti apa. Itu asesmen non-kognitif. Sedangkan asesmen kognitif itu biasanya untuk mengetahui sejauh mana kemampuan awal siswa terhadap suatu materi gitu. Misalnya kalau misalnya ibu ingin mengajarkan perbandingan trigonometri, biasanya asesmen diagnostik itu ya seputar apakah anak udah tahu apa sih yang namanya segitiga spesifik itu seperti apa gitu. Kemudian apakah anak tahu misalnya yang mana sih sisi miring, yang mana sih sisi tegak, yang mana sih sisi samping begitu. Kemudian apakah anak sudah mengenal teorema Pitagoras begitu. Nah, itu sebagai prasyarat anak untuk belajar materi perbandingan trigonometri. Nah, selanjutnya
Setelah asesmen diagnostik tentunya, nah di kurikulum Merdeka itu ada kita menerapkan ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan siswa. Jadi kadang kita membuat LKPD itu nggak satu untuk semua kelas gitu. Jadi kita melihat nanti setelah asesmen diagnostik dilakukan, kemudian nanti kan dari situ muncul gambaran awal. Nah, biasanya gambaran awal tersebut Ibu jadikan bahan untuk pengelompokan siswa. Nah, nanti Ibu bikin biasanya tiga tipe LKPD. Jadi LKPD untuk dari siswa berkemampuan menengah ke atas, kemudian kemampuan rendah ke menengah dan kemampuan rendah gitu. Jadi LKPD juga biasanya Ibu bikin 3 jenis gitu. Walaupun pada ada kendalanya juga sih. Kadang anak-anak yang memang Ibu rasa berkemampuan tinggi gitu, mereka kadang iri gitu, Bu kenapa saya dikasih LKPD yang susah dibandingkan yang teman-teman gitu. Tapi ya memang Ibu menjelaskannya ya karena Ibu anggap kamu mampu begitu. Mungkin ya kurang lebih seperti itu gambarannya. Baik, jadi bedanya itu dari kompetensi dasar sama capaian pembelajarannya ya Ibu. Kalau di dalam RPP-nya itu sekarang itu ada kognitif sama non kognitif. Lalu di dalam ada juga pembelajaran diferensiasi yaitu kemampuan siswa, dan LKPD-nya itu ada kemampuan ranah ke atas, menengah sama ke bawah ya Ibu, disesuaikan sama siswanya itu sendiri. Ya, betul. Ya, baik. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari teman-teman, boleh? Ya, mangga. Boleh dari teman-teman? Silakan. Dimulai dari saya dulu saja ya. Ibu, saya izin bertanya, apakah pembelajaran menggunakan kurikulum ini dirasa efektif? Iya, kalau Ibu rasakan sih, alhamdulillah kurikulum sekarang itu dirasa lebih efektif dikarenakan kenapa? Jadi memang karena sekarang itu lebih menekankan kepada sistem pembelajaran berdiferensiasi. Jadi memang sekolah tidak menjadikan nilai siswa sebagai patokan. Jadi kelulusan ketercapaian mata pelajaran itu memang disesuaikan dengan kemampuan siswa sendiri. Walaupun memang jadi kadang jadi nilai 60 untuk di kemampuan rendah dengan nilai 60 untuk di kemampuan tinggi itu juga berbeda begitu. Jadi memang Ibu rasakan sih efektif. Nah, cuman memang kendalanya karena memang untuk semester yang lalu dan jadi memang pembelajaran ini baru diterapkan ke sistem PTMT, jadi kita belum pembelajaran full. Memang jadi agak kesulitannya ketika memang Ibu menghadapi yang daring gitu. Kalau yang anak-anak yang sedang daring itu memang Ibu kesulitan untuk menentukan LKPD mana yang akan diberikan begitu. Jadi insya Allah mungkin akan pembelajaran lebih efektif ketika pembelajaran sudah tatap muka 100% gitu insya Allah. Baik Ibu, ya, boleh. Jadi pembelajaran kurikulum Merdeka ini lebih efektif ya Ibu. Lalu lebih efektifnya itu tatap muka dibandingkan dengan online ya Ibu ya? Ya, tentu saja ya. Karena kalau misalnya tatap muka kita kan lebih enak ya. Jadi kalau misalnya pembelajaran dengan online atau daring itu kan biasanya kita nggak tahu ya, guru itu nggak tahu menilai secara real gitu sejauh mana kemampuan siswa. Bisa saja misalnya ya suuzonnya gitu ya, bisa saja anak itu googling atau yang mengerjakannya itu bisa jadi dia melihat temennya atau misalnya ada yang di rumah yang yang ngajari yang ngasih tahu atau gimana gitu. Sementara kalau misalnya pembelajaran secara langsung kan bisa dilihat secara real sama Ibu gitu sejauh mana kemampuan anak tersebut. Iya Ibu. Mungkin dari teman-teman dari NIDA boleh.
Baik, terima kasih kepada Teh Pia. Ibu izin bertanya ya, bagaimana respon siswa-siswa itu selama mengikuti pembelajaran matematika dengan kurikulum Merdeka ini, Ibu? Iya, respon siswa sebetulnya anak bisa mengikuti, cuman apa sih kadang-kadang untuk yang sekarang mungkin anak lebih kagetnya ketika mereka harus daring ya. Memang banyak yang ada beberapa yang ibu kok nggak ngerti katanya gitu sih, soalnya kan nggak langsung ya gitu. Walaupun kayak misalnya Google Meet atau Zoom meeting seperti ini juga kadang anak tuh bisa ngerti, ada yang enggak gitu. Jadi memang kendalanya itu ketika daring begitu. Nah, ketika kemarin PTMT bisa dilihat sih kalau misalnya dari segi hasil tes juga ketika anak yang anak yang sedang di rumah sama yang mereka di sekolah, daya tangkapnya berbeda gitu, hasil nilainya pun berbeda. Ketika ibu memberikan LKPD untuk anak-anak yang daring, sedangkan ibu juga memberikan LKPD yang sama untuk anak-anak yang ada di sekolah, itu rata-rata hasil anak-anak yang berada di sekolah itu lebih baik dibandingkan hasil anak-anak yang berada di rumah begitu. Jadi kemudian respon siswanya sendiri, ya mereka merasa sebetulnya kalau pembelajaran sih itu gimana, mungkin bagaimana cara kita menyampaikan ke anak. Jadi kalau misalnya untuk daya tangkapnya sendiri mungkin itu tidak ada masalah gitu, karena kalau misalnya anak itu gimana kita menyajikan materi yang kita sampaikan ke anak agar anak bisa memahaminya, mau kurikulum apapun itu gitu ya. Gimana cara seorang guru menyampaikan ke muridnya begitu, karena anak pasti kan ikutin aja, cuman mungkin sistem pembelajarannya ya ibu rasa sih lebih efektif untuk tetap muka dibandingkan daring begitu. Nah, cuman untuk daya tangkapnya respon siswa sendiri ya mereka antusias aja gitu, terutama kan kalau untuk di kurikulum Merdeka itu ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, mereka sangat antusias sekali ketika itu dilaksanakan. Jadi siswa itu lebih antusias dalam proyeknya ya Ibu ya? Iya, tentu iya sih kalau dalam proyek. Cuman kalau proyek itu kan sebetulnya tidak terikat dengan mata pelajaran. Jadi kalau proyek memang temanya kita kan ada, kalau misalnya di kurikulum Merdeka itu ada 7 tema proyek. Nah, sekolah itu bisa melaksanakan minimal 3 proyek. Nah, proyeknya sendiri itu bisa melibatkan melibatkan guru mata pelajaran, cuman untuk temanya sendiri itu memang tergantung dari kesepakatan sekolah gitu. Misalnya kalau di SMA Sekalong itu yang pertama kita mengangkat tema tentang kearifan lokal. Nah, di kearifan lokal itu output yang diperoleh oleh siswa itu adalah membuat karya ilmiah. Nah, membuat karya ilmiah, jadi semua siswa selama pekan proyek membuat karya ilmiah gitu. Jadi matematika di dalamnya mungkin tidak ikut andil begitu. Tapi berbeda hal dengan ketika proyek yang kedua. Proyek yang kedua itu adalah berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Nah, itu yang diambil adalah koreksi sampah siap guna. Nah, di sana mungkin matematika agak terlibat di sana karena di sana ada perhitungan laba ruginya begitu. Jadi kalau proyek itu tergantung dari tema yang diambil gitu. Iya Ibu, baik. Mungkin dari teman-teman ada yang mau dipertanyakan ke Mbak lagi? Boleh? Atau sudah cukup saja? Sudah cukup, alhamdulillah. Terima kasih Bu. Iya Mohon maaf mengganggu. Ibu, mungkin cukup saja ya Bu pertanyaan dari kami. Terima kasih kepada Ibu Risa dan mohon maaf mengganggu waktu malamnya. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk semua ya. Mungkin memang sedikit saja dari Ibu bahwa kurikulum Merdeka itu memang kurikulum yang terus tumbuh. Jadi sebetulnya kurikulum Merdeka itu bukan kurikulum yang benar-benar baru, tapi memang jadi kurikulum yang
inginnya ideal digunakan untuk di negara kita begitu. Adapun misalnya terdapat beberapa istilah yang adapun terdapat beberapa istilah yang berbeda itu memang karena disesuaikan dengan kondisi saja. Misalnya kalau dulu kita mengenal kompetensi dasar, sekarang kita mengenal capaian pembelajaran, dan materi-materinya sebenarnya tidak jauh beda sih gitu. Kalau misalnya dulu di kelas 10 itu pasti kita belajar eksponen dulu, setelah eksponen logaritma, setelah logaritma nanti kita belajar fungsi kuadrat, kemudian ada SVLTP, SVLDV, kemudian ada perbandingan trigonometri, sama di kurikulum Merdeka juga ada begitu. Cuman kalau misalnya di kurikulum Merdeka itu kan ada fase ya. Jadi kalau di kelas 10 itu SMA itu jenjang SMA itu fasenya fase E dan fase F sama fase F plus gitu. Jadi matematika itu ada fase E-nya, fase E itu untuk di kelas 10, ada fase F itu untuk kelas 11 dan kelas 12. Nah, nanti ada di sela itu ada fase F plus. Fase F plus itu kalau misalnya dulu kalian dulu zamannya kurikulum 2013, fase F plus itu adalah fase matematika peminatan gitu. Jadi memang bedanya sedikit di situ. Kalau dulu kan kita mengenal matematika peminatan ya. Nah, kalau misalnya di sini mah adanya fase F plus begitu. Iya, sebenarnya itu sama saja ya Ibu ya. Iya, nah cuman kalau sekarang peminatannya itu si fase E plus itu adanya di kelas 11. Jadi di kelas 10 itu memang anak-anak semuanya nggak ada MIPA, nggak ada IPS gitu. Jadi mereka benar-benar kelas 10 aja. Makanya di sekolah itu kelas 10 itu adanya kelas 10A sampai kelas 10L gitu. Jadi nggak ada MIPA 1, nggak ada IPS 10, IPS 1 gitu, nggak ada gitu kalau kelas 10. Di kelas 11 juga sama, nggak ada. Cuman nanti mereka ada di kelas 11 itu ada seleksi minat. Nah, di kelas 11-nya mereka boleh memilih, kalau mereka kecenderungannya ke MIPA, itu mereka bisa memilih 2 mata pelajaran di MIPA, 1 mata pelajaran IPS, 1 mata pelajaran bahasa, 1 mata pelajaran vokasi gitu. Jadi misalnya kalian minatnya contohnya ke IPA gitu, kalian bisa ngambil matematika, ngambil biologi, bisa juga ngambil sejarah nantinya gitu. Atau nanti ada vokasi. Nah, vokasi itu mata pelajaran keahlian, jadi kayak misalnya membatik, desain grafis gitu. Jadi sekarang mah bedanya sih gitu loh. Iya. Oke, mungkin mudah-mudahan membantu ya. Iya Ibu, terima kasih banyak Ibu.